alhamdulillah pada malam hari ini Ketua Panitia GTRA Summit Wakatobi 2022. Saya hormati juga Pak Kakanwil, BPN ATR Provinsi Sulawesi Tenggara, seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Riau dan seluruh gubernur. Kalau saya melihat Pak Gubernur Kepulauan Riau ini sebenarnya saya lihat seperti orang Wakatobi, Pak. Karena alhamdulillah warga kami di Kepulauan Riau juga ini sangat banyak, dan di sana ada namanya Pulau Buton. Pulau Buton itu penuh dengan orang Binongko dan orang Tomia, Pak. Sama begitu pula di Pulau Kelong itu orang wangi-wangi semua, Pak, orang Wanci. Saya pernah, Pak Gubernur izin, saya 2010 sampai 2015 saya kadang-kadang tinggal di Parai Motor di Kijang sampai 1 bulan, Pak. Saya ingat hotel langganan saya itu Losmen Rahmat. Jadi kalau Kepri, alhamdulillah semua, mulai dari Pulau Batam, di Pulau Batam sampai di Balerang, kemudian Tanjung Pinangnya sampai di Kijang sana, kemudian di pulau yang satunya, di mana banyak bea cukai, Pak. Itu saya selalu ada di sana dulu, Bapak. Jadi kalau Kepri, alhamdulillah ini adalah daerah Wakatobi juga, dan alhamdulillah salah satu staf beliau ini adalah orang Binongko, orang Wakatobi, Bapak Safruddin Alwan yang datang hari ini. Yang saya hormati para gubernur yang datang juga, mungkin ada sebagian yang besar sudah balik. Dan saya pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara yang tidak sempat lagi karena tadi menemani Bapak Presiden dan rombongan para menteri ke Kendari. Yang saya hormati para bupati, wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota yang mengikuti GTRA Summit Kabupaten Wakatobi, dan terkhusus teman-teman dari Aspeksindo yang sempat hadir, dan seluruh peserta seluruh peserta GTRA Summit Kabupaten Wakatobi tahun 2022 yang saya muliakan, dan hadirin hadirat teman-teman media yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan, dan tentu hari ini adalah suatu hari yang luar biasa bagi kami di Kabupaten Wakatobi, terutama saya, karena sejak Indonesia merdeka, hari ini kita pecah telur, dan ada pecah telur beberapa hal. Pertama kali RI 1, Presiden Republik Indonesia mengunjungi Kabupaten Wakatobi dengan yang luar biasa. Kedua lagi, bahwa kita juga pecah telur juga. Ini mohon maaf saya pinjam kata-katanya Pak Wamen. Bahwa dulu hak-hak masyarakat pesisir, terutama yang mendiami pesisir dan laut, tidak ada hak yang bisa diberikan. Akan tetapi dengan melalui GTRA Summit Kabupaten Wakatobi, ini telah kita pecah telur, mereka yang tinggal di atas laut, di atas perairan, bisa mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu saya sangat bangga bahwa dengan berbuat di Kabupaten Wakatobi, kita bisa berbuat untuk Indonesia secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini, kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan khusus saya sampaikan kepada Wamen ATR BPN, dan seluruh jajaran ATR BPN, Pak Menteri, para Direktur Jenderal, dan seluruhnya, sampai Ibu Kakan dan seluruh jajaran ATR BPN di Kabupaten Wakatobi, bahwa GTRA Summit di Kabupaten Wakatobi sudah begitu berdinamika. Pertama-tama kita menjadwalkan di Wakatobi. Saya masih ingat suara ini saya mendengarkan di Munas Aspeksindo di Belitung. Kita sudah mengusung judul yaitu Road to Wakatobi. Lalu kemudian kita sepakat tanggal 7 Oktober 2021 sedianya GTRA Summit di Kabupaten Wakatobi. Tapi karena kendala pandemik, maka bergeser lagi ke tanggal 9 Maret ya Pak Wamen. Situasi sama juga. Lalu kemudian kita menjadwalkan kembali tanggal 8 Juni. Satu hal yang menjadi kebanggaan kami dari Kabupaten Wakatobi, bahwa konsistensi dan komitmen Menteri dan seluruh jajaran terutama Wamen juga, agar pelaksanaan GTRA Summit Kabupaten Wakatobi tetap dilaksanakan di Kabupaten Wakatobi. Dan kita menunggu waktu luang dari Bapak Presiden, karena kita berharap bahwa GTRA Summit pembukaannya harus dihadiri oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah tetap kita komitmen sehingga 9 Juni adalah merupakan hari yang luar biasa, di mana juga GTRA Summit yang dimana kita berbicara untuk masyarakat pesisir agar mendapatkan hak-hak mereka
ini juga ternyata alhamdulillah bisa dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN, terutama Pak Wamen, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara juga dan teman-teman Kabupaten Wakatobi yang bekerja keras, bahu-membahu, berkomunikasi baik, berintegrasi, kemudian juga walaupun dengan penuh deg-degan. Saya sampaikan kemarin Pak Presiden tadi, bahwa Pak, saya sejak hari Minggu sampai Senin, kami sudah tidak bisa tenang. Karena jadwal yang semula kita disampaikan oleh protokol Presiden, bahwa tanggal 4 kita akan rapat bersama dengan Sekretariat Kepresidenan, ternyata diundur. Hingga hari Senin belum ada kabar siang, saya telepon Gubernur bagaimana sampai kemudian ini harus terlaksana dengan baik. Alhamdulillah di sore hari saya di WA oleh Ibu Kepala Biro Humas ATR BPN, Bapak Bupati, Presiden akan datang tanggal 9. Ini merupakan kebanggaan kepada kami. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR BPN Republik Indonesia untuk ini. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan terima kasih atas waktu yang telah Bapak korbankan, Bapak berikan, Bapak sisihkan, Bapak Ibu sekalian sisihkan untuk datang ke Kabupaten Wakatobi. Tadi saya meminjam cerita tadi dari Pas Pampres. Pak Bupati, bagaimana caranya Bapak membisik Presiden supaya bisa hadir ke Wakatobi? Sementara daerah Bapak ini tidak ada di peta, Pak. Tidak ada di peta. Saya bilang, saya itu banyak saya minta tolong kepada Gubernur, banyak saya minta tolong kepada Pak Wamen. Pak Wamen lah yang telah membawa Presiden kepada kami. Kami hanya menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh Pak Wamen, sehingga terselenggara dengan baik. Sekali lagi, kami juga menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian. Kami tahu bahwa daerah kami penuh kekurangan-kekurangan. Tapi tentu ada kata-kata bahwa bukan acara kalau tidak ada kekurangannya. Sehingga sinilah kami betul-betul belajar untuk hal-hal yang lebih besar. Karena ini sepanjang sejarah Kabupaten Wakatobi, inilah momentum yang paling besar dan paling akbar selama ini di Kabupaten Wakatobi. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian memberikan hikmah yang luar biasa kepada kami, memberikan juga optimisme kepada kami bahwa Kabupaten Wakatobi walaupun kabupaten yang muda, tentu saja akan menjadi daerah yang sejajar dan daerah yang maju bersama-sama dengan daerah-daerah yang di mana Bapak Ibu sekalian berada untuk bisa mensejahterakan dan mesejahterakan seluruh masyarakatnya di Kabupaten Wakatobi. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tentu juga teriring dengan itu kami menyampaikan permohonan sebesar-besarnya, permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, bahwa kami tentu banyak hal-hal yang tidak berkenan, banyak hal-hal mungkin yang sangat memiliki kekurangan, mulai dari transportasi, akses yang luar biasa, Pak Wamen luar biasa juga sampai harus bermalam di kapal, kemudian juga pada akhirnya juga di sini kita kesusahan mendapatkan tempat tinggal, dan kami bukan terpaksa Pak, adanya harus bisa membawa Bapak Ibu sekalian ke hotel bintang yang tidak biasa. Hotel bintang di kota-kota Bapak Ibu sekalian mungkin hanya bintang 5, tapi di Wakatobi ada bintang 6, bintang 7 dan sebagainya. Nah ini luar biasa kepada kami. Sekali lagi kami berterima kasih. Oleh karena itu mohon untuk dimaafkan. Saya mungkin tidak berpanjang lebar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian mungkin besok akan banyak yang kembali ke daerah masing-masing. Kami menyampaikan salam dari kami semua. Semoga perjalanan Bapak Ibu sekalian selamat sampai tujuan dan untuk berkumpul dengan keluarga kembali serta melaksanakan tugas-tugas keseharian kita dengan baik seperti sedia kala. Kami berharap sekali lagi ada kenangan yang baik yang pada akhirnya bisa membawa kita semua untuk kembali bertemu di Kabupaten Wakatobi. Tahun depan kita sepakati bahwa akan kita laksanakan di Kepulauan Riau. Alhamdulillah pada hari ini ada Pak Gubernur. Kami menyatakan kesiapan kami karena sekali lagi Pak Gubernur Kepri datang ke Wakatobi sama juga mengunjungi warganya di Kepri. Begitu pula kami akan datang ke Kepri sama juga mengunjungi saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Wakatobi. Sekali lagi terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen. Izin Pak Bupati Wakatobi sekaligus Sekjen Aspek Sindo.
itu pantai terpanjang di Jawa Barat ya, Pak Prabowo. Ternyata juga apa ini dari tadi Pak Gubernur, ibunya dari Tasik. Pandainya ini pandai pantun. Nanti penutup pantun lagi Pak buat kita. Terima kasih. Nah, yang berikut teman-teman, Ibu Bapak sekalian, kita akan membacakan deklarasi Wakatobi. Ini merupakan rangkuman proses dari perjalanan kita kurang lebih setahun berjibaku dan seterusnya. Tapi sebelum itu ada beberapa rekomendasi yang nanti akan disummary oleh Pak Dirjen Penataan Agraria. Silakan Pak Andi Tenrisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum jam 1 malam ini. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puan-puan dan tuan-tuan, yang besar saya tidak sebutkan jabatan, yang rendah saya tidak sebutkan nama. Namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak semua yang hadir pada malam ini. Izinkan saya membacakan beberapa rekomendasi pertemuan GTRA Summit Wakatobi 2022. Sedikit saya ceritakan perjalanannya bahwa hasil rekomendasi ini diproses dengan 25 kali forum group discussion. 25 kali. Kemudian setelah itu pada satu hari ini di Wakatobi, kita akan, tadi sudah dibahas semua, para peserta GTRA seluruh Indonesia, baik yang hadir secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom. Artinya bahwa hasil dari ini betul-betul kita sudah bahas secara baik. Baik, saya akan bacakan rekomendasi dari GTRA Summit Wakatobi tahun 2022. Ada 3 kelompok kerja yang melahirkan rekomendasi ini. Yang pertama adalah kelompok kerja 1 yang membahas tentang kepastian hukum hak atas tanah dan perizinan berusaha. 3 hal yang menjadi materi muatan terkait dengan kelompok kerja 1 adalah: 1, dalam rangka mempercepat penyelesaian tumpang tindih berdasarkan kebijakan satu peta, maka kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta melalui kegiatan kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi informasi geospasial tematik. Kemudian yang lain bahwa Kementerian LHK dan Kementerian ATR BPN bersama Stranas KPK akan mempercepat penyelesaian tumpang tindih hak atas tanah dan kawasan hutan untuk seluruh provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2023 melalui data sharing dan kerjasama tim. Bagaimana mekanismenya dan seterusnya secara detail nanti kami lampirkan dalam hasil GTRA Summit ini. Kemudian kelompok kerja 1 untuk materi yang kedua adalah dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari, maka kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah wajib menggunakan data spasial yang sudah terintegrasi dalam kebijakan satu peta sebagai acuan bagi kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah dalam melaksanakan dalam rangka mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang dan mendorong perubahan regulasi terkait akses pemanfaatan dan kebijakan satu peta. Materi yang ketiga, Pokja 1 adalah dalam rangka mempercepat penyelesaian konflik agraria sistematis, maka GTRA Pusat mendorong kementerian dan lembaga tentunya, termasuk BUMN dan kementerian yang lain, untuk mempercepat penyusunan peta aset tanah, gedung dan bangunan milik BUMN dan peta aset tanah termasuk gedung dan bangunan milik negara. Ini termasuk semua aset-aset yang dimiliki.
Bagaimana mekanismenya secara detail juga akan kami lampirkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian untuk kelompok kerja yang kedua, ini membahas terkait dengan penataan aset di wilayah pesisir, pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam sejarahnya sebenarnya, Undang-Undang Pokok Agraria itu menetapkan bahwa semua wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat diberikan hak atas tanah. Tapi dalam prakteknya, ada pemahaman yang berbeda tentang pelaksanaan itu. Setelah terbentuknya, ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja 11/2020, maka diatur secara baik mengenai kepastian hukum hak atas tanah di wilayah pesisir, termasuk dengan peraturan pelaksanaannya. Ada PP 18/2021, ada PP 43 tahun 2021. Intinya adalah, satu, dalam rangka memberikan kepastian hukum masyarakat yang bermukim di atas air, maka Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersepakat untuk bagi masyarakat adat, tradisional dan lokal yang telah hidup atau mendiami areal yang memanfaatkan ruang pesisir laut dapat diberikan hak atas tanah. Namun boleh tepuk tangan. Ini yang pertama kali pasca Undang-Undang Cipta Kerja kita bisa berikan produk yang nyata. Dalam prakteknya nanti, apabila akan diberikan hak, maka terlebih dahulu harus ada perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian yang lain adalah bahwa dalam rangka pemberian hak di atas perairan itu, maka diterapkan konsep yang kita sebut 3R, right, resistance, dan responsibility. Artinya bahwa bukan semata-mata hak yang diberikan, tapi diberikan juga pembatasan tertentu dalam rangka mengatur bagaimana mengelola sumber daya tanah termasuk yang tertutup dengan air dalam perspektif pelestarian lingkungan. Juga harus ada tanggung jawab terkait dengan pemberian hak ini. Intinya seperti itu. Bagaimana mekanisme, strategi, dan seterusnya akan kami lampirkan dalam laporan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hasil GTRA Summit terkait dengan pemberian hak di wilayah pesisir menjadi contoh yang baik yang harus kita terapkan di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelompok 2 juga membahas mengenai pemberian kepastian hukum dalam rangka memperkuat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan melakukan pendaftaran tanah pada pulau-pulau kecil terluar. Forum GTRA Summit 2020 bersepakat bahwa seluruh pulau-pulau kecil terluar harus diberikan kepastian hukum berupa sertifikasi hak atas tanah guna mendukung pertahanan dan keamanan, termasuk tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak lupa dengan pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip effective occupation. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku koordinator pengelolaan pulau kecil terluar bersama Kementerian ATR, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan akan melakukan tindak lanjut dalam rangka percepatan sertifikasi hak atas tanah bagi 111 pulau-pulau kecil terluar, baik yang berpenduduk maupun yang tidak berpenduduk, dalam mewujudkan negara yang berdaulat. Detail pelaksananya dan mekanismenya juga kami lampirkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kelompok 2 juga membahas tentang pemanfaatan tanah timbul. Status tanah timbul sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undang adalah kewenangan Kementerian ATR BPN dan perlu diatur pengelolaannya. Setelah Forum GTRA Summit 2022 dilakukan percepatan penyusunan petunjuk teknis terkait dengan tanah timbul pada tahun 2022 sebagai pedoman bersama dalam rangka penegasan dan rekomendasi penguasaan tanah timbul yang kewenangan pengesahannya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Dilaksanakan pilot proyek inventarisasi data tanah timbul di beberapa daerah seperti kawasan pesisir Jawa Barat, kemudian Bali dan Kalimantan Timur pada tahun 2022. Bagaimana teknis dan detailnya juga kami lampirkan.
Itu hasil kelompok kerja yang kedua. Terakhir, kelompok kerja yang ketiga. Ini akan membahas mengenai akses masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Poin rekomendasi yang pertama adalah percepatan pemetaan wilayah adat dan pengakuan masyarakat adat. Yang kedua adalah perencanaan dan pengelolaan wilayah adat. Yang ketiga, penyediaan lahan dan sertifikasi dan seterusnya. Kesepakatan tindak lanjut, 1, 2 minggu, saya garis bawahi, 2 minggu dari sekarang akan disepakati pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan CSO, serta rencana aksi untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua, rencana aksi dilakukan dengan menyusun indikator output dan target yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab yang ditunjuk, yang akan difinalisasi dalam rapat secara daring. Dan terakhir, pengumpulan data dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan CSO. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Itu summary ya, karena banyak itu kayaknya. Jadi sangat detail. Beberapa pokja bahkan ada kapan dan siapa jadi PIC. Ini luar biasa. Tadi Pak Gubernur tanya, kami bisa dapat nggak dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, dan Pak Sekretaris Aspeksindo nanya, 333 anggota kami bisa dapat nggak? Bisa Bapak, kita akan tuntaskan segera. Dan ini rangkuman dari diskusi jam 2 malam ya. Pak Adli ada di situ. Baik, selanjutnya saya mengundang teman dari Kemenko Perekonomian. 1 poin ke depan Pak. 1 poin penting dalam diskusi panjang kita dan tegas oleh Pak Presiden tadi pagi waktu pembukaan GTRA Summit, pemberesan tumpang tindih. Indikasi tumpang tindih. Nah, rupanya Kemenko Perekonomian ini sudah melaksanakan rencana aksi penyelesaian ketidaksesuaian batas daerah, tata ruang, dan kawasan hutan melalui revisi RT RW Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, tapi baru dapat 3 ya di Sultra, yaitu dari Wakatobi, Konawe Kepulauan, dan Kota Kendari. Silakan yang merasa mewakili 3 kabupaten dan kota tersebut ke depan, supaya diminta pertanggungjawabannya maksudnya. Bukan. Mau dikasih berita acaranya. Yang dari Kota Kendari ada? Konawe Kepulauan, kalau enggak diwakili oleh Bapak ke depannya, ke tengah. Terus Bapak mau menyampaikan sesuatu? Baik. Ya, terima kasih Pak Wamen kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mewakili Sekretariat Kebijakan 1 Peta Kemenko Perekonomian. Ya, ingin menyampaikan bahwa memang kita sudah menyusun renaksi untuk penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan dan batas daerah di setiap provinsi. Dan ini kita kebetulan di momen ini untuk mendukung GTRA Summit, kita tunjukkan juga secara konkret kita sudah lakukan kesepakatan dengan kabupaten kota ya untuk melakukan penyelesaian. Saya kira demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak, itu konkret ya, langsung sudah ada reaksi. Dan reaksi ini juga jadi bagian ketika kita susun rekomendasi maupun deklarasi. Sekarang adalah puncak dari GTRA Summit. Kalau ada summit puncak ya Pak. Ini puncaknya dari puncak kira-kira. Mungkin udah sampai hampir Cianjur kali kalau di Jakarta. Kita akan bacakan deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022. Isinya itu ada 3 bagian besar. Pertama, deklarasi dari pemerintah daerah.
nanti akan diwakili oleh Bapak Gubernur Kepri yang setia bersama kita, membela-belain diri datang. Dari 10 gubernur yang kita undang, Bapak bertahan dari awal sampai akhir. Terima kasih Pak Gubernur. Lalu akan ada deklarasi oleh pemerintah pusat. Saya ditugaskan baca, tapi saya nggak mau sendirian. Tolong nanti eselon 2, eselon 1 semua datang ke depan, kita baca bareng dah. Oke. Nah yang ketiga adalah deklarasi bersama pemerintah pusat dan daerah. Usul saya adalah yang dibacakan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atau siapapun yang masih ada, Bupati, Wakil Bupati dari Aspeksindo bisa membacakan bagian ketiga. Silakan Pak Gubernur, kita maju serentak aja semuanya, saya kira di sini. Bapak teman-temanku yang dari BPN, eselon 1, eselon 2 bisa menemani saya sambil nanti membacakan ini. Apa? Bisa hening sejenak karena isinya ini semacam pernyataan ke publik bahwa kita akan melakukan apa, dan ini kan jadi komitmen bersama kita semua. Oh ya, ditata dulu berdirinya gimana yang enak nih. Ternyata banyak eselon 2-nya, eselon 1-nya. Oke. Jadi 2 sub kayaknya. Silakan. Daripada duduk aja di bangku, mendingan nemenin saya baca ini. Ini ada 7 poin kita Pak. Nanti kita ganti-gantiannya lah satu-satu ya. Baik, siap? Silakan Pak Gubernur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi Wakatobi GTRA Summit 2022. 1. Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan provinsi dan kabupaten kota bebas tumpang tindih lahan 2025 dan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang di kemudian hari. 2. Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia berkomitmen untuk mendorong percepatan penetapan peraturan daerah untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk pemetaan wilayah adat dan pemberdayaan masyarakat. 3. Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia berkomitmen untuk secara proaktif mengakomodir kebutuhan perizinan guna pendaftaran tanah masyarakat di atas air dan pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil dengan tetap memperhatikan lingkungan dan investasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia berkomitmen akan mempercepat sertifikasi lahan masyarakat pesisir dan di atas air di seluruh wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten kota kepulauan. 5. Badan Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan dan Asosiasi Kepala Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif mencegah perubahan iklim melalui pengelolaan kawasan mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selesai. Deklarasi oleh pemerintah pusat. 1.
GTRA Pusat berkomitmen untuk melakukan dialog secara intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai sampai tingkat pemerintah desa untuk melaksanakan reforma agraria. 2. Kementerian, lembaga berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan satu peta One Map Policy dengan baik, menyusun peta indikatif tumpang tindih IGT, PT, dan menyelesaikan tumpang tindih untuk mendukung terwujudnya provinsi dan kabupaten kota bebas tumpang tindih tahun 2025. 3. Kementerian, garing lembaga dan atau pemerintah daerah berkomitmen untuk menyusun proses bisnis lintas kementerian, lembaga, dan atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang, penerbitan izin usaha, pendaftaran tanah, dan penetapan kawasan hutan guna mencegah munculnya potensi tumpang tindih untuk keberhasilan program reforma agraria. 4. Kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung tua masyarakat adat, lokal, dan tradisional yang akan dilanjutkan dengan proses percepatan legalisasi aset melalui sertifikasi tanah dengan tetap memperhatikan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. 5. Kementerian dan lembaga bersama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk mengakomodir percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, lokal, dan tradisional melalui integrasi data terkait antar kementerian lembaga dan kemudahan pelepasan kawasan hutan, pemberian izin dan atau penetapan hak atas tanah sesuai kebutuhan masyarakat adat, lokal, dan tradisional dengan tetap memperhatikan ketentuan berbagai pakai data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Cukup 2. 6. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mencegah perubahan iklim dengan menyusun proses bisnis lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan kawasan mangrove yang efektif dan terpadu dengan secara khusus mengakomodir kepentingan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan mangrove secara berkelanjutan, termasuk keterlibatan dan kepentingan perempuan. Tujuh. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kedaulatan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempercepat dilaksanakannya tindakan administratif bagi 25 pulau kecil terluar yang berada dalam kawasan hutan. Terima kasih. Ini deklarasi bersama, yang lain lagi sama. Deklarasi bersama. 1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sorry tadi. Ya. Deklarasi bersama. 1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendeklarasikan GTRA Summit 2022 sebagai momen kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah Indonesia. 2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat untuk melaksanakan rencana aksi hasil GTRA Summit 2022 sampai dengan tahun 2023. 3. GTRA Summit 2023 disepakati akan dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin bersama-sama tanggal. Terima kasih. Sambil diangkat itu deklarasi. Wakatobi. Apa Pak? 9 Juni 2022. Oke. Terima kasih.
Udah sama aja, kita pegang gubernurnya aja. Udah percaya. Ini prosesnya panjang ya. Tapi isinya menendang nggak? Nendang ya. Pak Adli yang nyusun soal adat. Tanggung jawab. Bro. Baik, terima kasih. Hidup Wakatobi. Silakan duduk Bapak Ibu kembali ke tempat semula. Dan kita masih punya beberapa waktu. Kemarin itu seharusnya ada sambung rasa. Pak Dar ini spesialisnya sambung rasa. Kira perlu ada penyampaian kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apapun semacam kesan pesan secara bebas, tapi saya mau minta beberapa orang secara khusus. Pertama-tama Bapak Kanwil kita yang kerja keras bersama menyiapkan ini, dan nanti Ibu Kakan Wakatobi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Bapak Wamen, Bapak Gubernur, Pak Bupati. Di sini ada Pak anggota DPR, Komisi 2 Pak Surugua, yang selalu saya ganggu biar jam 12 malam saya WA. Mohon maaf Pak Gua. Pak Dirjen Pengendalian, Dirjen Penataan, dan semua Bapak Kakanwil, semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, itu yang patut kita ucapkan bersama. Alhamdulillah berkat kerja keras semua pihak, ini kerja yang luar biasa, kerja yang kolaboratif, sinergi antar kementerian, pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Dari Direktorat Jenderal, provinsi maupun kabupaten kota dalam jajaran Kementerian ATR BPN. Bersama-sama bekerja, bersama-sama alhamdulillah. Terbukti tadi bisa kita capai Pak Wamen, rencana tadi sudah setahun, alhamdulillah. Terbayar sudah. Ini Mbak tepuk tangan untuk kita semua. Dalam sejarah Republik ini saya tadi bangga Pak Wamen. Mau pegang tangan Pak Presiden sambil menyampaikan, Pak, ini ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Saya tanya saudara kita Pak, suku Wajo. Sejak kapan berdiam di suku Mola? Saya itu sejak kira-kira 150 tahun. Ya Pak Bupati, sudah ada saya punya kakek nenek di sini. Dari mana Bapak? Dari Kaledupa katanya. Sampai di sini. Dan alhamdulillah hari ini dalam sejarah Republik ini diakui eksistensinya, diakui diberikan perlindungan dan kepastian hukum keberadaan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam kami menerima tamu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Pak Kanwil yang tampangnya udah cerah. Udah kelar Pak, kelar. Kemarin merah matanya. Ibu Kakan yang budiman, silakan Ibu. Baru 3 bulan di sini, tapi ketiban rezeki ya. Presiden mau datang, gimana ceritamu ini? Singkat padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada malam hari ini adalah puncak kebanggaan bagi saya pribadi selama bekerja di ATR BPN. Apresiasi saya sangat berikan kepada Kementerian ATR BPN dengan adanya reforma agraria, terjadi kolaborasi yang sangat bagus antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian kami yang ada di daerah yang akan bekerja, berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Hal yang sangat menjadi kebanggaan secara pribadi, saya disampaikan oleh Bapak Wamen bahwa saya baru 3 bulan menjadi pejabat kepala kantor
dan saya dipromosi di sini. Bapak Ibu, mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa bagi saya angka 8 sampai dengan 10 sangat berarti bagi saya. Kenapa saya katakan berarti? Karena tanggal 8 itu, 8 Maret 3 bulan yang lalu saya dilantik menjadi pejabat administrator, menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi. Tanggal 9, Ibu Karo, Humas Ibu Yulia, pada saat itu saya masih menjabat sebagai Kasubag Umum, dilantik menjadi Kepala Kantor. Beliau berusaha untuk membuat suatu momen acara sebagai perpisahan. Artinya puncak karir saya sebagai Kasubag Umum di jabatan pengawas eselon 4, beliau membuat suatu acara yaitu sosialisasi semua humas. Dan pada tanggal 10 kami rombongan berangkat ke Wakatobi untuk serah terima jabatan dengan pejabat yang lama. Bapak Ibu, saya sampaikan bahwa saya mungkin satu-satunya orang di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, insan ATR BPN, yang pada saat serah terimanya itu dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian ATR BPN. Dan yang paling istimewa, sebelum acara penyerahan serah terima jabatan, kita berkunjung dulu ke Mola. Dan Mola itulah saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Mola, dan ternyata Mola itulah yang membawa saya menjadi lebih baik. Dan kenapa saya menganggap bahwa 8? Tanggal 8 Juni dimulai Summit GTRA Wakatobi, puncaknya pada hari ini 9 dan insya Allah besok ditutup pada tanggal 10. Dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, semua pejabat-pejabat Kementerian ATR BPN, dan pada hari ini juga untuk pertama kalinya masyarakat yang hidup di perairan mendapatkan hak yang selama ini mereka terpinggirkan oleh masyarakat darat, dan masyarakat Mola mendapat kebanggaan dengan diterbitkannya sertifikat hak atas tanah di wilayah perairan yang berjangka waktu. Kemudian mungkin pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya sangat tercatat di sejarah bahwa masyarakat yang tidak pernah memimpikan untuk mendapatkan hak di perairan Wakatobi inilah, di kantor pertanahan inilah pertama kali sebagai pilot project penerbitan hak atas tanah di wilayah perairan. Dan saya adalah kepala kantor pertama yang menandatangani sertifikat tersebut. Mungkin saya ingin, karena ini adalah sambungan, saya ingin curhat bahwa terus terang dengan adanya perintah dari Bapak Menteri untuk saya segera menerbitkan sertifikat, dan saat itu belum ada izin keluar, belum ada tanda-tanda izin keluar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jadi saya ibarat berjudi, Bapak Wamen, Bapak Dirjen, saya ibarat berjudi. Teman-teman staf saya bahkan itu sanksi kepada saya. Bukakan, kita berani enggak? Terbayar enggak nanti kerja kita? Kita tadi bermula dari darat, kita berpindah kepada perairan. Siapkah kami dibayar? Saya meyakinkan semua pasukan saya, apabila pimpinan sudah memerintah kita, kita harus melaksanakan apapun itu, karena kita sudah diperintah. Saya yakin bahwa pemimpin-pemimpin kita tidak mungkin meninggalkan kita. Saya 2 kali ke Jakarta untuk membahas terkait dengan status pemberian hak atas tanah di perairan ini. Jadi saya sangat bersyukur bahwa di detik-detik terakhir saya di satu sisi dikejar oleh progres karena akan adanya kedatangan Bapak Presiden, dan saya dikejar harus memberikan 500 sertifikat
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh seluruh kepala kantor harus memberikan 500, alhamdulillah saya melebihi, yaitu 525. Dan saya sangat lega bahwa produk yang kami keluarkan ini sah dan legal, dengan saya melihat bahwa ternyata izin KKPRL itu keluar pada bulan 5. Saya menandatangani sertifikat pada bulan Juni 2022. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Luar biasa, semangat ATR BPN Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bayanganmu apa sih kalau tanda tangan duluan, izinnya keluar belakangan? Saya diikat lah Pak. Terus terang saya diikat Pak, karena tapi saya yakin nggak mungkin pemimpin saya, menteri saya, wamen saya, para dirjen meninggalkan saya. Terima kasih. Makasih Ibu Kakan. Ibu Kakan menghadapi proses yang lumayan unik ya, karena ada deadline, ada proses yang naik turun segala macam. Tapi kalau ibu bilang penjudi, dirjenmu ini penjudi ulung berarti. Udah duluan dia keluarin sertifikat di atas air sebetulnya, di Nias ya Pak, di Nias. Itu suatu terobosan juga di Sulawesi Tengah pernah dilakukan juga dengan dasar LO dari kejaksaan. Ya, memang pemerintah kita yang harus memutuskan mau gimana dalam situasi seperti ini. Ada masyarakat yang nyata-nyata hidup, ada kebutuhan masyarakat yang nyata ada, dan karena aturan yang bikin ribet sendiri, kata Pak Presiden, terakhir kali beresin itu tadi pagi bilang begitu. Terima kasih Ibu Kakan. Oke, mungkin lebih Abdul juga nih, Pak Dirjen izin ya Pak, saya minta Pak Ses, mana Pak Ses? Pak Ses ini, Pak Ses Dirjen. Bapak tanggung jawab, ini gimana ceritanya bisa jadi acara kayak gini. Beliau ini yang negor-negor Patuno Pak, bisa beres kagak nih? Yakin kagak Presiden datang nih hotel siap? Gimana Pak Ses, ada kesan-pesan Bapak dalam mengalami perjalanan lumayan seru ya Pak? Silakan Pak Ses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja karena waktu sudah malam. Pada bulan puasa, pertengahan puasa, saya ditugaskan untuk melihat seperti apa sebenarnya fasilitas yang kita pakai di sini. Yang pertama saya datangi itu ini Pak. Ini plafonnya sudah mau jatuh. Atapnya di atas melengkung. Sementara manajemen di sini tidak bisa memutuskan. Pas kita mau rapat dengan Pak Wamen, kebetulan Pak Hugua telepon saya. Disitulah saya curhat, bagaimana Pak bisa kita lakukan, ini waktu sudah semakin mendesak. Beliau menyanggupi dan hari ini kita lihat bahwa kita sudah melaksanakan yang kita cita-citakan. Terima kasih atas semua dukungannya, dan tentu saya bersama teman-teman yang ada di lapangan, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, terutama kepada Bapak Bupati juga. Bulan puasa saya paksa-paksa bagaimana Pak, sanggup tidak? Pak Asisten 1 Provinsi juga seperti itu. Saya kira terima kasih atas semua dukungannya, semua hadir di sini, semua kita bangga dengan reforma agraria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ses, jadi mana Pak lampu yang mau jatuh sebelah mana? Ini berubah nih baru semua ini berarti ya. Memang bagian ini Bapak Ibu miring dulu. Jadi kita sampai kayaknya 2 sisi sana. Karena Presiden mau datang, jangan buka di situ, takut rubuh Pak. Jadi banyak dramanya memang acara ini, yang ngikutin proses akan jadi kenangan sepanjang hidup saya kira. Baik, terima kasih Pak Ses, yang luar biasa ya, bulan puasa disuruh ke sini, panas-panas segala macam, ngecek ruangan. Pak Bupati kadang-kadang juga bingung juga, ada urusan manajemen hotel. Hotel juga bingung, jadi kagak, serius kagak, kita bangun ntar nggak jadi gimana. Jadi memang luar biasa, itu saya kira kerja keras yang istimewa. Masih ada sedikit waktu, teman-teman yang dari jauh, baik Kanwil atau teman-teman Bupati, Wakil Bupati yang ingin menyampaikan sesuatu, kita undang, silakan teman-teman dari Papua, Maluku, ini teman-teman Provinsi Kepulauan Pak.
Pak Gubernur Sultra ini koordinator dari Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Ada 10 provinsi anggota Deklarasi Batam 2018. Tapi kita undang juga 2 tambahan, Papua dan Papua Barat. Karena walaupun pulaunya besar, lautnya dianggap sedikit wilayahnya, tapi sebagian besar kawasan hutan, Pak. Jadi sebenarnya lautnya lebih banyak daripada daratan dalam konteks itu. Silakan. Ada? Ya, Bapak dari mana? Oh, Bupati Konawe Utara. Boleh dibilang gara-gara Bapak kita bikin beginian. Tahu nggak ceritanya waktu kita raker GTRA Provinsi Sultra, Kepala Kantor Konawe Utara cerita, Pak, di daerah kami tuh, oh ini ya Bapak ya yang cerita. Bapak ceritamu apa sih waktu itu? Ulang-ulang dikit. Ntar disambut sama Bupati ya. Terima kasih Pak Wamen. Izin Pak Bupati Konawe Utara. Jadi pada saat Rakerda tahun 2020 saya mendapat data bahwa IUP yang ada di Konawe Utara berjumlah 526. Jumlah itu kalau kami jumlah lebih luas dari wilayah Konawe Utara. Itu yang saya dapat karena pernah kami mempresentasi dengan beberapa teman pada saat akan dikeluarkan izin-izin. Jadi itu terekam di kepala saya. Setelah itu saya bertugas di Konawe Utara. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata kita harus ngobrol bareng untuk bisa menyelesaikan permasalahan untuk rakyat kita sendiri. Saya kira mungkin itu. Jadi kami tidak punya wilayah kerja setelah kami lihat ternyata IUP lebih luas dari wilayah. Nggak ada lagi yang bisa kita kerja, tidak ada lagi untuk bisa sertifikat. Tapi ternyata IUP itu tumbang tindih. Jadi kata kuncinya adalah tumbang tindih perizinan. Mungkin demikian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati silakan Pak. Bapak sebagai kepala daerah dengar cerita itu benar apa enggak pertama? Kedua, ya gimana Pak perasaanmu ngadepin gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ugo laku DPR RI, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, sempat tadi saudara saya Bupati Wakatobi. Saya simak benar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor ATR untuk Kabupaten Wakatobi, yang mana melihat mola, dan saya juga sudah jalan-jalan di Kaledupa, masih ada satu lagi, memang justru di tengah laut. Ya, jadi kalau di Konut ada juga Pak, karena di sana termasuk desa Bajo kita ada 11. Saya harap ini bagian, tapi mungkin lebih rumit di Kabupaten Konawe Utara Pak. Karena rumitnya kita di sana daerah tambang. Kalau yang namanya nikel, 47% nikel dunia ini ada di Kabupaten Konawe Utara. 2 minggu lalu alhamdulillah Pak Wakil Presiden sudah meresmikan juga kawasan industri yang kita mau bangun. Selain dari itu, kita juga ada perkebunan, tadi termasuk yang tempat Pak. Jadi ada perkebunan. Nah, teman-teman sementara bekerja juga, kami sangat menyambut, mendorong apa semua. Yang lebih lucu lagi Pak, di atas perkebunan, IUP, itu kawasan transmigrasi. Dari tahun 86, ada yang tahun 79 Pak. Nanti kemarin baru kita coba turunkan melalui teman-teman apa kita kerjasama, ada yang sempat kita turunkan kurang lebih, walaupun sudah 21.000 hektar Pak, sudah kawasan transmigrasi. Ada yang lucunya lagi kemarin itu Pak, ada yang terbit sertifikat. Ketika ada yang jual atau anaknya sudah menikah, sudah besar, bapaknya mau bagi, mau dipisah nggak bisa Pak. Karena pada saat itu saya tidak tahu di mana terbitnya sertifikat. Kawasan industri, kawasan transmigrasi. Saat itu yang mengeluarkan masih Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Kawasan Perampah Hutan, apa namanya. Itu yang kemudian kita duduk lagi Pak. Syukur ada GTR Pak, GTR ini. Saya berterima kasih, mudah-mudahan di Konawe Utara dengan melalui
GTRA ini insya Allah bisa kita tuntaskan. Masyarakat saya khususnya transmigrasi, mereka punya ini. Ini juga mohon izin Pak kalau bisa supaya difasilitasi DPR RI dengan Kementerian ATR, dengan Kementerian Transmigrasi, mohon izin Pak Kanwil. Karena apa? Salah satu kendala kami yang ada di sana inilah. Ada lagi masalah di Kabupaten Konawe Utara. Lahan satu, oke, pemukiman. Tapi lahan dua untuk mereka menanam, mereka sudah diberikan pada saat itu negara, tapi hari ini banyak yang sudah diklaim oleh masyarakat dan kita tidak tahu seperti apa karena belum tertibnya. Mohon maaf, saya harus buka di sini. Saya pemerintah daerah siap diperintah berkoordinasi dengan kementerian apa saja. Artinya untuk rakyat saya, mau apapun harus saya lakukan seperti itu. Tapi kita keterbatasan. Mohon izin mungkin perintah Pak Wamen luar biasa malam hari ini. Bukan hanya Wakatobi senyum-senyum luar biasa. Iya, karena saya Bang Labengki juga Pak, itu saya manfaatkan pariwisata itu dari Wakatobi dan sekitarnya. Itulah kemudian saya keciprat, alhamdulillah saya bisa mengikuti Labengki seperti yang ada di Wakatobi. Iya, karena kita harus perluas ini Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ya saya sering berkoordinasi sama kakanda saya, luar biasa. Ini saya waktu Komola Pak, saya sampaikan seluruh warga. Kalian luar biasa, luar biasa. 17 kabupaten kota belum tentu mau datang Bapak Presiden. Karena apa? 500 lebih kabupaten kota Pak yang mau dipikirkan. Dengan program ini kita manfaatkan. Saya yakin Wakatobi pasti berkahnya luar biasa untuk masyarakat dan pemerintah yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bub. Bupati. Saya dokter Pak, tenang Pak. Dokter gila juga. Baik. Ada yang mau nyampaikan sesuatu, teman-teman? Mungkin boleh juga kali ya, Pak Dirjen. Kita ada 2 hadir di sini, Pak Sahli juga. Silakan, Pak Dirjen. Pak Budi ini Dirjen Pengendalian, Pak. Jadi kita sambil bikin summit, mendorong-dorong pertumbuhan ekonomi wisata. Belum apa-apa udah peringatin sama Pak Budi. Pak hati-hati, itu pulau bisa meledak kalau dia bangun sembarangan. Gimana Pak? Suasana kebatinanmu gimana melihat serem-serem ngeri-ngeri sedap apa gimana tuh? Ini jadi penting Pak karena kita perlu mikir strategi setelah ini apa? Kira-kira gitu ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Pak Gubernur, Pak Wamen dan seluruh teman-teman yang bisa saya ucapkan satu dengan yang lain. Saya barusan berapa hari yang lalu Pak, GTRA ini kan sudah menggaung kemana-mana, cuman sharing aja nih Pak. Kebetulan ada satu profesor di ITB yang ngurusin pariwisata, dia galau. Dengan GTRA ini, dia titip pesan sebenarnya mau lewat Pak Menteri atau Pak Wamen, dia titip ke saya. Tapi cuman saya kan nggak berani ngomong karena sidang etik banget tuh Pak Wamen saya lihat. Nggak berani saya ngomong apapun. Jadi gini teman-teman, seperti tadi dikatakan Wakatobi ini kan sebenarnya jangan didorong menjadi mass tourism. Ya, jangan ditarget berapa banyak harus masuk ke sini. Karena dia punya daya tampung atau daya batas tertentu. Tetapi bukan tidak boleh. Kalau saya di pengendalian boleh, tetapi nanti diaturlah bagaimana caranya Pak Bupati, Pak Gua, mungkin bisa sepanjang tahun di mana nanti yang peak, di mana yang low, kita bisa main di situ nantinya. Supaya dia terus stabil gitu. Ini memang nggak gampang, tetapi menurut beliau, karena dia di sini ada biosphere, kalau mass tourism nanti seperti kemarin kita diskusi dengan beberapa teman seperti Borobudur yang sekarang dibuat mahal, rusak. Karena biosphere ini sekali rusak nanti katanya ya nggak bisa kita kembalikan lagi. Wakatobi yang seindah ini tidak bisa kita kembalikan lagi. Karena yang ada penyesalan. Ya jadi saya bukan nakut-nakutin Pak. Ini kita masih maju. Dia katakan Pak Budi kalau bangun infrastruktur bukan untuk mass tourism. Tapi bisa nggak buat infrastruktur hijau, infrastruktur biru yang mungkin akan membuat daerah ini berbeda dengan Bali. Yang umumnya di daerah Kutai itu kan mass tourism dia. Nah orang akan khusus memang seperti ini nanti.
nilai tambahnya luar biasa di sini Pak Ugua, daya tariknya luar biasa, agak unik. Sebenarnya teman-teman mestinya ajak lagi ke laut ini, karena saya pernah datang ke sini, bapak-bapak bisa lihat hiu yang lumba yang sangat besar di sini. Kalau bapak naik kapal dia lompat-lompat di samping kiri kanan kita. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak Pak Bupati? Asal jam 6. Pagi-pagi Pak. Jam 5. Iya. Jadi kita bisa bandingkan dengan Bali yang di utara, kecil-kecil, segini-segini lumba-lumbanya. Kalau di sini kita bisa sini besarnya. Dan itu dekat sekali, main-main sama kita. Dan itu sesuatu yang tidak ada di tempat lain. Ya, kalau teman-teman bisa lihat, cuman saya titip saja pesannya mungkin Pak Wamen, storytelling yang belum ada di sini. Jadi kita kemarin tadi ada Pak Ari Nuk ada ya. Beliau ini sama Pak dia kemarin berkunjung ke Benteng. Nah, tapi cerita Bentengnya belum cerita Pak ya. Dan kalau itu ditambahin lagi nanti Pak, jadi bukan hanya yang lain, ada storytelling dari keberadaan kita di sini, biosfernya itu apa? Itu kan sesuatu yang perlu kita. Jadi selamat Pak, kalau saya dari sisi pengendalian sebenarnya lebih menekankan bukan mau mengambil hak orang lain, tetapi bagaimana supaya terjadi pemulihan dan tidak ditabrak lagi, sehingga lebih sustain atau lebih berkelanjutan. Itu sih pesannya saja Pak, terima kasih. Waktu KKP itu sampai akhirnya ngeluarin izin juga proses diskusi itu sebetulnya Pak. Dan ya gara-gara Wakatobi Pak, kita jadi ketemu sama KKP lebih sering, berantem-berantem gitu, debat-debat. Menteri sana iya tapi nggak dikerjain, menteri kita nyodok terus sama saya apalagi. Tapi akhirnya ketemu ya, dan memang rupanya penting banget momentum ini benar bukakan, ini akan membuka mata kita semua. Peluang sekaligus juga tantangan yang harus dibayangkan begitu kita mulai gerak. Wakatobi ini mungkin Pak Bupati dibuat seperti itu. Pak Gua udah meletakkan pondasi, Bapak melanjutkan, biosfer sudah ada, UNESCO sudah mengakui, sebagian memang jadi tantangan karena harus membuat bangunan semi permanen, misalnya begitu. Tapi gara-gara semi permanen, Presiden nggak jadi ke Patuno Pak. Karena kayu katanya, harusnya tembok. Itu proptis lain lagi ya, protokol istana berpikir berbeda. Ini tantangan tersendiri, tapi bagaimanapun Presiden sudah datang dan ini memberikan booster luar biasa. Ini udah vaksin ketiga nih Pak dapat. Mudah-mudahan bisa pulih beneran. Baik, bicara penutur ya, kita punya penutur ahli namanya Pak Adli. Silakan Bapak. Penutur Melayu dari Aceh. Beliau ini yang staf khusus Menteri bidang masyarakat adat dan apa? Ngomongnya aja udah asik banget kan? Silakan Bapak. Apa yang ditututkan Pak Wamen? Terima kasih Pak Wamen. Yang pertama saya ini pertama ke Wakatobi ke sini. Tapi saya pernah ke Pulau Payar antara Pulau Peneng dan Langkawi. Jauh Wakatobi ini, lebih hebat dari di sana. Jauh. Saya kira saya sesuai dengan Pak Budi, kita jaga Wakatobi ini. Dan juga saya lihat ini Wakatobi ini sama seperti Raja Ampat. Raja Ampat ini, Wakatobi ini bisa saling berhubungan untuk membangun sebagai pariwisata di wilayah timur. Kalau daerah Pak Gubernur, saya terkagum itu Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Pulau Penyengat ini kalau nanti kita ke GTRA Summit 2023, di samping ke Batam, kita juga kunjungi Pulau Penyengat. Itu punya sejarah yang luar biasa terhadap orang Melayu. Jadi kalau bicara Melayu itu bicara Pulau Penyengat, benar Pak? Pak Gubernur. Jadi ini saya yang kedua juga di Wakatobi ini kita juga meletakkan dasar-dasar pembangunan masyarakat adat yang jadi diskusi begitu panjang. Saya kira tadi sudah ada keputusan yang sangat monumental yang kita hasilkan, perlunya pemetaan masyarakat hukum adat, kepastian
hak terhadap masyarakat adat. Kalau yang ini kita sudah beresin tentang masyarakat laut, masyarakat tradisional, saya kira ke depan juga kita terus melangkah untuk membangun masyarakat adat demi sejahteranya masyarakat Republik Indonesia ini. Saya kira demikian dari saya, ini karena dipaksa oleh Pak Wamen. Saya bangga ini Pak Wamen, saya ikuti Wakatobi. Dan satu lagi ini saya ingat, orang pertama bertanya di mana Wakatobi, ini gara-gara GTRA Summit ini, itu nasional sekarang ingat Wakatobi. Nah, jadi sekarang ini tidak jadi asing lagi. Kalau dulu yang kita ingat Raja Ampat Pak kalau lihat ini Raja Ampat, sekarang ada lagi Wakatobi. Jadi mudah-mudahan ini sebagai bisa membangunkan kembali industri pariwisata di Wakatobi, tapi blue tourism, tetap blue tourism. Ini yang perlu ditekankan sehingga nanti bisa bangkit kembali. Hotel ini bisa, ini Pak Buah, ini mudah-mudahan hotel ini bisa bangkit kembali ini dengan dimulainya GTRA Summit di Wakatobi. Terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau baca pantun. Saya aja yang baca pantun ya. Dibikinin sama teman-teman waktu di Riau. Kain songket dipakai nak dara. Kebaya labuh nama bajunya. Kami datang disambut bahagia. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Rasanya kurang afdol kalau Pak Hugua nggak bicara nih. Ya, betul Pak. Setuju. Masalahnya bukan bicaranya, berapa lamanya Pak. Jangan lama-lama kalau bisa, tapi langsung ke poin. Karena kalau dengerin Pak Hugua cerita, apa besok saya demen Pak dengerin ceritanya. Beliau ini juga yang mendirikan Wakatobi kurang lebih ya, Bupati pertama selama 10 tahun. Jadi betul-betul merancang Wakatobi kurang lebih, biosfer segala macam. Dulu nggak tahu pertimbangannya apa, bisa jadi berkah, bisa jadi nggak berkah. Tapi sesuatu yang pada waktu itu dipilih sebagai pilihan kebijakan. Nanti kita minta Pak Gubernur Kepri untuk menutup, sekaligus mengundang kita semua ke Kepri tahun depan. Silakan Pak Hugua. Jadi yang hebat itu protokolnya. Wah, amin gila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terbawa oleh Pak Ibu Kanta tadi. Akhirnya pertemuan ini menemukan momen emosionalnya. Karena apapun yang terjadi, ternyata Pak Wamen, kita harus mencari momen emosional. Jadi saya sungguh anggota DPR yang paling berbahagia malam ini. Karena mitra ATR saya yang akan lebih banyak memberi inspirasi ke Pak Menteri dan ke seluruh jajaran pemerintahan. Karena momen emosional ini saya juga Pak Bupati terharu banget sebetulnya. Mantan Bupati 2 periode di sini. Dan ada Pak Tejo nggak di dalam nih? Nggak ada ya. Oh, kenapa terharu? Singkat cerita karena tidak ingin cerita panjang. Wakatobi udahlah panjang ceritanya. Ini jadi saya katakan selalu bahwa sebetulnya peristiwa besar selalu diawali dari ide kecil dan cerita-cerita di warung kopi. Jadi dua, momen emosional terjadi diskusi antara beberapa menteri. Itu karena ada momen emosional yang diletakkan oleh orang gila seperti Pak Wamen. Ya, memang membangun negeri ini nggak bisa terlalu sopan. Kita butuh orang-orang gila. Seperti beliau ini, seperti Bupati Gila ini, Bupati Gila Wakatobi ini. Dan Gubernur Gila ini. Juga Bupati Tasik yang gila ini. Tapi juga Pak Andi, Pak Budi yang gila itu. Pak Andi, orang gila juga Kakan Wil itu. Karena hari ini momen emosional itu, so change can be happen if you can get emotional moment. Jadi perubahan itu bisa terjadi bila mana ada sebuah momen emosional. Kayak perokok. Anda mau berhenti merokok, capek. Istri pun juga kadang-kadang kita tidak anggap, Pak. Tapi ketika ada momen emosional yang Anda temukan, maka perubahan bisa tidak merokok orang. Jadi
saya pun hari ini dengan Presiden di situ, saya merasa ada momen emosional yang bisa kita temukan di sini. Dan menurut saya ini perubahan Republik Indonesia, khususnya Pak kaitannya dengan kepemilikan adat tadi. Kita sudah capek bicara tentang hukum adat ini, belum ketemu ini Pak. Mungkin di sini titik temunya. Oleh karenanya maka sekali lagi 2 menit lagi, ini dari diskusi kecil dari Pak Tejo, pada saat itu kita makan malam berdua. Bagaimana kalau ada summit ini? Ini ide awalnya sebetulnya. Kita bicara mola, kita bicara pada saat itu, saya bilang sama Pak Tejo, Anda bicara dengan Pak Gubernur, saya coba bicara ke Menteri. Lah bergulir barang ini, saya tidak tahu apakah mulai dari situ barang ini, tetapi again, Pak Wamen, ternyata Pak Gubernur, saya harus mengatakan bahwa betapa peran Gubernur Sulawesi Tenggara, betapa peran Bupati itu sangat penting. Tapi ternyata tidak cukup, peran pemerintah pusat dan seluruh komponen itu menjadi penting. Again, collaboration, integration itu menjadi kata kunci di dalam membangun. Saya belajar banyak dari sini Pak Menteri, Pak Wamen. Tiba-tiba Pak Wamen tidak batal di Wakatobi. Mati aku pada saat itu. Untuk ada Pak Gubernur. Akhirnya kita kembali lagi. Pak Bupati yang gini bilang tidak. Saya yakin dan percaya bahwa seluruh baik-baik saja. Apapun yang terjadi maka saya bertanggung jawab keamanan seluruhnya dan juga bagaimana dengan anggarannya. Gubernur mengatakan, ya. Pak Wamen mengatakan, jadi. Akhirnya jadi kembali. Terharu saya Pak Wamen. Pak Setdijen bilang gimana dengan Pak Tunus, saya bilang saya bertanggung jawab. Saya pastikan. Udah harga diri pakai Ibu Kakanta. Udah harga diri. Hah? Sesgila juga dia. Jadi kadang-kadang akhirnya Pak, ternyata di dalam membangun negeri ini tidak bisa kita pertahankan jabatan kita. Kadang-kadang kita harus turun serendah-rendahnya untuk meraih sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama, untuk menemukan momen emosional. Tadi saya diskusi banyak dengan Menteri Perikanan Pak Wamen sebelum Pak Presiden datang. Saya bilang Pak Menteri, sebetulnya di mana kira-kira? Karena saya juga anggota DPR yang berkaitan dengan ATR BPR ini harus paham dari perspektif Sandiaga Uno, perspektif Menteri ATR, Menteri Perhubungan. Tadi semua Menteri Bahlil tadi saya ngobrol, gimana ini barang? Saya simpulkan bahwa memang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, Menteri ATR itu, Menteri Kelautan itu ngomongnya gini, gimana gue ya kalau seluruh pantai termasuk pasir-pasir itu disertifikasi. Bilang nggak boleh, nggak bisa nih Pak Menteri, Bapak juga punya. Ini bagi komunitas Bajo yang memang sudah bermukim, kita nggak bisa usir. Jadi ini Pak Budi, saya juga statement dari Pak Budi tadi itu kunci penting sebetulnya. Saya di DPR memang akhirnya jadi pintar ini Pak. Pintar sekali karena ini gila. Yang dibicara Pak Andi tadi itu, yang dibicara deklarasi tadi itu kan gila saya. Saya bilang ini barangkali saya anggota DPR Republik Indonesia yang paling beruntung malam ini. Karena saya dengarkan langsung. Saya ikuti momen emosional dari pagi sampai sore ini. Saya ikuti bagaimana Bapak Ibu bertarung di bawah ini. Terakhirnya, gila, masa protokolnya Wamen? Gila juga ini kondisi. Ada lagi gubernur yang gila mau ambil alih nanti ke depan. Akhirnya Wakatobi itu selalu melahirkan situasi gila. Jadi deklarasi Wakatobi ini sebagai penutup. Kita pernah 6 bupati wilayah Coral Triangle Bupati, kita biar statement di sini melahirkanlah CTI. Ini yang di Manado. Ini tadi saya bicara Menteri Perikanan gimana itu nasibnya kita punya CTI di kantor Manado itu. Saya ngobrol tadi banyak bagaimana kita selamatkan terumbu karang dunia ini Pak Menteri, karena saya paham bagaimana Papua Nugini, gimana Timur Leste, karena saya sampai hari ini jadi ketua Asosiasi Pemda Maritim Negara CTI Pak. Mana Pak? Kita sebenarnya bergandengan tangan ini. Saya bertanggung jawab di 6 negara CTI sampai hari ini. Belum dipecat saya Pak. Karena apa? Kita bahu-membahu bukan cuma ini karena ada duta karang ya. Dinda, duta maritim. 6 negara CTI yang kita harus promosi ini Pak. Bagaimana ini? Karena ini harus bertemu para duta begini untuk mempromosikan Coral Triangle ini. Oleh karena itu maka Pak Gubernur Kepri ya saya dibatasi waktu Pak Menteri ini, Pak Wamen nggak bisa bicara banyak. Tapi sekali lagi akhirnya again saya katakan bahwa untuk GTRA Summit, untuk GTRA Summit,
kita ketemu momen emosionalnya dengan deklarasi Wakatobi. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Hugua. Baik, kita masih ada acara penutup nanti. Ini pesan dari Pak Wakil Presiden. Sebetulnya Pak Wakil Presiden pengen datang langsung, Pak. Cuma saya pura-pura nggak tahu aja. Kalau kagak pusing kita dari awal sampai akhir nggak kelar-kelar gitu ya. Nggak bercanda. Bapak Wakil Presiden minta maaf, tapi beliau merekam catatan penutup dan saya pernah ikut ratas sekali ya. Pak Wakil ini punya peran yang unik. Kalau Pak Presiden itu teknis, jelas, tak. Bapak ini kayak kasih kultum Pak kalau kasih sambutan. Terus kalau saya baca risalah rapat juga, itu ada momen emosional dari Pak Wakil Presiden. Mudah-mudahan nanti beliau menyampaikan hal yang kita harapkan sebagai penutup. Tapi sebelumnya, Pak Gubernur Kepulauan Riau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tidak pakai yang terhormat, saya langsung saja. Saya kira tidak berlebihan kalau Pak Menteri ATR BPN dalam 2 kali sambutannya. Baik welcome dinner kemarin di malam hari, tadi di hadapan Bapak Presiden, mengapresiasi kerja Pak Wakil Menteri sebagai trigger penyelenggaraan GTRA Summit 2022 Wakatobi. Nah, saya terus terang memang sengaja hadir meskipun perjalanannya Pak Bupati perjuangannya tidak mudah. Karena bagi kami bicara persoalan masyarakat pesisir, masyarakat di atas perairan adalah merupakan hal penting gitu ya. Karena memang Kepri itu Pak Provinsi Kepulauan yang saya kira jumlah pulaunya terbesar Pak Hugua. Jumlah pulau di Provinsi Kepri itu ada 2.408 pulau. Kalau Bapak Ibu tak percaya datang hitunglah sendiri. 2.408 pulau, 379 pulau berpenghuni. Jadi kalau kita bicara proporsi jumlah masyarakat pesisir dan di atas air, saya kira proporsinya tidak lebih dari 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Itu 50 juta. Saya kira berdosa rasanya kita semua yang punya kapasitas, yang diamanahkan dalam berbagai profesi tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat kecil ini. Maka saya kira GTRA Summit ini memang penting. Tapi ini semua akan terukur hasilnya kalau deklarasi yang kita bacakan tadi bersama, kemudian rekomendasi yang disampaikan bisa kita implementasikan. Maka untuk mengevaluasi itu, mengasistensi itu secara rutin, akan tetapi nanti ada evaluasi tahunan lagi. Tadi Pak Hugua katakan ke depan saya memang sudah menyiapkan diri untuk GTRA Summit 2023 di Kepri. Karena saya ingin undang lagi Pak Hugua ke sana. Kalau kita ini semua gila kerjanya, kalau ada tokoh politik yang lebih gila, saya kira semua selesai seperti Pak Hugua ini. Ya mudah-mudahan ini membuahkan hasil. Ya di dalam agama lain mungkin diajarkan, tapi bagi saya ini kerja mulia. Di dalam ayat Al-Quran Allah katakan, in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanamkan, insya Allah kebaikan-kebaikan pula nanti yang akan kamu terima. Ya mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semua seperti Ibu sampaikan tadi, dan amal jariah juga buat Pak Bupati. Saya bangga nih Pak Bupati, saya masuk ke Wakatobi lihat kiri kanan jalan bersih, saya bilang ini bupatinya pasti pekerja. Bupatinya pasti sungguh-sungguh. Ciri-ciri daerah itu teratur, bersih, rapi, berarti ada pemerintahannya di situ yang bekerja. Maka kita patut apresiasi sama Pak Bupati. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan 2 bait pantun. Pantun pertama, orang Binongko menjaring ikan. Ikan dijual sampai Jakarta. Rekomendasi dan deklarasi telah kita bacakan. Perjuangan masyarakat kecil, kewajiban kita. Satu lagi, rangkaian semua sudah kita ikuti, informasi lengkap sudah kita dapatkan, tinggal kita tindak lanjuti. Saya tutup dengan pantun singkat.
cuci pakaian dengan sampo. Demikian sekilas info. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi dengan ucapan salam bahagia. Selamat malam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top, Bapak. Kita lanjut mendengarkan arahan Bapak Wakil Presiden sekaligus penutup rangkaian proses Road to Wakatobi dan GTRA Summit 8-10 Juni 2022. Selanjutnya kita akan bertemu di mana Pak? Di Bintan apa di Batam? Kira-kira Road to Kepri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sulawesi Tenggara dan anggota Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Bupati, Wali Kota yang tergabung ke dalam Asosiasi Pemerintah Daerah, Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia, Aspek Sindo, para peserta pertemuan puncak GTRA Summit 2022, dan hadirin yang berbahagia. Reformasi agraria sebagai program strategis nasional memiliki peranan penting dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, memberikan kepastian hukum hak atas tanah, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, termasuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Implementasi program reformasi agraria harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antar warga, serta memegang teguh prinsip keadilan sosial supaya tidak menguntungkan segelintir pihak saja. Program ini relevan untuk kita dorong terlebih pasca pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan, khususnya perekonomian. Alhamdulillah, saat ini dampak pandemi sudah mulai dapat teratasi. Pekerjaan rumah berikutnya adalah bagaimana kita bersinergi dalam rangka memulihkan kembali roda perekonomian masyarakat, bahkan menjadikan sistem ekonomi, sosial, dan kesehatan kita lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Indonesia meyakini bahwa pemulihan global hanya akan tercapai jika kita tidak satu negara pun yang tertinggal. Oleh karena itu, sebagai pemegang presidensi G20, kita mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, di mana Indonesia berkomitmen mengajak negara-negara mengedepankan pemulihan bersama. Presidensi G20 dapat menjadi momentum untuk menjadikan reforma agraria sebagai salah satu solusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau terluar. Pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dimulai dari penataan pemanfaatan tanah, dan hal tersebut hanya dapat terwujud melalui kerjasama dan sinergi lintas sektor, utamanya dalam membuat terobosan demi pemanfaatan tanah yang optimal. Selain itu, kerjasama juga dibutuhkan untuk memastikan tanah bebas dari konflik demi pemanfaatan tanah secara berkelanjutan. Kerja kolaboratif harus terus didorong
Salah satunya melalui optimalisasi gugus tugas reforma agraria GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria. Selain itu kita memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan fondasi dalam mewujudkan sinkronisasi penyelesaian pertahanan nasional, di antaranya melalui kebijakan satu rencana tata ruang yang menjadi acuan bersama. Aturan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya rencana detail tata ruang RDTR, yang perlu segera diakselerasi. Harmonisasi kebijakan penataan ruang merupakan ikhtiar yang menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat termasuk perizinan berusaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan tiga aspek penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, sertifikasi sebagai bagian dari reforma agraria hendaknya dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah. Tidak hanya mudah untuk para pemilik tanah yang luas, melainkan juga pada para pemilik tanah yang sempit, yang umumnya terdiri dari rakyat kecil. Secara khusus saya juga ingin menekankan bahwa penataan aset dan akses di wilayah pesisir serta daerah terpencil dan tertinggal membutuhkan komitmen antara lain dengan memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu saya minta penyelesaian persoalan lahan di wilayah-wilayah perbatasan seperti legalisasi aset pada 111 pulau-pulau kecil terluar harus menjadi perhatian kita bersama. Legalisasi aset sangat penting untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan menghindari konflik terkait status hukum wilayah negara dengan negara lain. Selain itu, upaya ini akan menghidupkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pertemuan puncak GTRA tahun 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menjadi model atau percontohan penyelesaian persoalan agraria bagi masyarakat di wilayah pesisir secara terpadu. Pertemuan ini semestinya dapat juga mengakselerasi pelaksanaan program reforma agraria untuk kesejahteraan semua rakyat. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan puncak gugus tugas reforma agraria atau GTRA Summit tahun 2022 di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas telah ditutupnya acara kita di GTRA Summit 2022. Ya, tentunya juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Menteri yang sudah membantu MC malam hari ini. Makasih loh Pak, sudah mengurangi beban MC malam ini ya. Tapi bayarannya tetap ya. Iya siap. Oke Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita dari awal welcoming dinner kemarin. Kemudian juga pagi ini acara kita oleh Bapak Presiden. Kemudian juga tadi ada diskusi panel dan rapat koordinasi ya. Dan malam hari ini acara puncak dan juga penutupan untuk gugus tugas reforma GTRA Summit 2022. Baik Bapak Ibu, untuk tetap menjaga kemesraan kita karena besok ya kebetulan kita harus kembali ke tempat aktivitas. Ya, aktivitasnya masing-masing di seluruh penjuru Indonesia. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya boleh kita bernyanyi bersama sebagai penutup acara kita? Boleh ya? Kita boleh berdiri semuanya. Kami mohon berkenan Bapak Ibu semuanya untuk bisa berdiri.
Ini Iya. kita Ini akan sebuah- nyanyi bersama. Iya, lagu kemesraan, Kemesraan ya malam hari ya. ini. Oke. Pasti Ya, semuanya hafal. Ini udah bisa gandengan tangan dong ya? Boleh. Oh, boleh. Tapi jangan yang bukan muhrim. Oke, baik, boleh silakan operator. Dan juga terima kasih untuk seluruh tamu dengan yang hadir malam hari ini. Selamat kembali ke tempat aktivitas daerah masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai Boleh semuanya Bapak Ibu. dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar jiwa tercurah saat itu. Semuanya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Semuanya kemesraan ini. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Terima kasih, sampai ketemu di Gitar Summit 2023. Saya Fedi Ramadan dan juga saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama Bapak Ibu.
Selamat kembali ke daerah asal yang menyebarkan. Sampai jumpa.